Kelompok 1 kelas 11 IPA Pondok Pesantren Nazhar Tulab akan melakukan praktikum yaitu pengukuran pH larutan asam dan basa. Oke. Nama saya Sarah Wardatul Fajar, saya sebagai moderator. Nama saya Lailatul Fitriani, saya sebagai nutulen yang akan mencatat hasil praktikum pada hari ini. Saya Nuraini, saya akan mengukur larutan sampo. Saya Zahratul Aulia, saya akan mengukur larutan minyak. Saya Nazilatun Hikmah, saya akan mengukur larutan Aquades. Saya Wisu Selawati, saya di sini akan mengukur pH larutan gula. Saya Halimatus Islamiyah, saya di sini akan mengukur larutan sabun cuci cair. Saya Amelia Triananda, saya di sini akan mengukur larutan pH larutan garam. Saya Siti Selviasari, saya di sini akan mengukur larutan pewangi. Saya Novita Larafi. Saya Maulidi Adwi Salsabila. Kami akan mengamati hasil kertas lakmus biru dan merah. Oke, hari ini saya akan membacakan bahan-bahan serta alat-alat yang digunakan untuk mempraktikumkan pengukuran pH larutan asam dan basa. Di sini ada gelas kimia yang berfungsi untuk menaruh larutan dalam ukuran tertentu. Juga di sini ada larutan sampo, larutan minyak, larutan Aquades atau air suling, lalu ada larutan gula, larutan garam, larutan sabun cuci cair, dan larutan pewangi. Lalu di sini ada plat tetes, fungsinya untuk menaruh larutan atau serbuk dalam skala yang kecil. Di sini ada air suling, di sini ada pipet tetesnya. Ini berfungsi untuk memindahkan larutan dalam skala kecil juga. Dan di sini ada pH meter yang berguna untuk mengukur pH pada larutan. Lalu ada lakmus merah dan lakmus biru yang berfungsi untuk menentukan apakah ini larutan asam atau basa. Nah, cara menggunakan pH meter ini sendiri yaitu caranya kita buka dulu bagian bawahnya. Lalu kita geser ini sampai terlihat ada nomor di sini. Dan selanjutnya kita misalkan di sini ada larutannya, kita masukkan ke sini. Ini kan tadi kan sudah hidup ya. Hidup. Kita masukkan larutannya. Ketika nomor tersebut sudah tidak goyang atau sudah tetap angkanya, berarti itu pH yang didapatkan. Lalu sesudah kita catat berapa hasilnya, cara membersihkannya, di sini kan ada air suling. Kita siram sininya sampai sekiranya zat yang tadi tidak tersisa. Karena kalau misalkan zat yang tadi masih tersisa, kemungkinan pH-nya tidak akan akurat lagi. Oke, langsung saja ke praktiknya. Oke, pertama kita nyalain dulu pH-nya. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan sampo. Kita tunggu sampai angkanya menetap. Kita dapatkan adalah 8,3. Jadi pH yang kita dapatkan dari larutan sampo kita dapatkan 8,3. Jadi kita terus. Ya, kita ukur larutan minyak. Ani larutan minyak 7,0. Kita ukur larutan Aquades atau air suling. (7,7). Selanjutnya kita akan mengukur pH dari larutan sabun cuci cair.
Jadi pH dari larutan sabun cuci cair itu 7,1. Selanjutnya kita akan mengukur pH dari larutan garam. Ini udah dinyalain ya, guys. Ini jangan digerakin. Tunggu. Notulen. Ya. Hasilnya 6,2. Oke, saya di sini akan mengukur pH larutan gula. Jadi di sini pH larutan gula yaitu 6,2. Oke, di sini saya akan mengukur larutan gula. Sampai nomornya berhenti, yaitu 3,7. Setelah kita mendapatkan pH dari larutan-larutan yang 7 tadi, sekarang waktunya kita menentukan apakah larutan ini semua, yang mana yang basah dan yang mana yang asam. Oke guys, check it out. Baik, kita akan mengamati larutan ini menggunakan kertas lakmus biru. Yang pertama yaitu larutan Aquades. Larutan Aquades tetap biru. Berikutnya larutan garam. Tetap biru. Berikutnya adalah larutan sampo. Tetap biru juga. Berikutnya adalah larutan dauni atau pewangi. Larutan dauni berubah menjadi merah. Berikutnya adalah larutan gula. Tetap biru. Berikutnya adalah larutan minyak. Tetap biru. Berikutnya adalah larutan sabun cair cuci. Tetap biru. Baik, selanjutnya adalah kertas lakmus merah. Oke, selanjutnya kertas lakmus merah. Ini larutan Aquades. Tetap merah. Selanjutnya larutan garam. Tetap merah. Selanjutnya larutan sampo. Tetap merah. Selanjutnya larutan pewangi atau dauni. Tetap merah. Selanjutnya larutan gula. Tetap merah. Selanjutnya larutan minyak. Juga tetap merah.
Selanjutnya larutan sabun cuci cair. Sama juga tetap merah. Di sini saya akan meluruskan praktikum tadi, di mana saat larutan shampoo ini dicelupkan oleh kertas lakmus merah, itu tidak menjadi tetap merah tetapi menjadi biru. Begitu pula dengan sabun cuci cair, itu ketika dicelupkan oleh kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Oke guys, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. See you next time. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye. Selamat